Bapak Ibu sekalian, mari kita merenungkan sehingga kita tidak lupa bagaimana kita dengan Tuhan. Bukankah kita juga adalah anak-anak di hadapan Tuhan? Bukankah kita juga menjadi anak-anak yang kerap kali gagal di hadapan Tuhan? Namun mari lihat, sebagaimana Bapa Sorgawi itu panjang sabar yang tak habis-habisnya kepada kita. Calling yang sama untuk kita miliki. Kalau mau fair, terapkanlah parentingmu terhadap anakmu, minta sama Tuhan. Sebagaimana aku lakukan kepada anakku Tuhan, mulai sekarang lakukan itu kepadaku. Mati kita. Iya kan ya? Tuhan ngomel-ngomel, gak usah ngomel 7 menit. Ngomel 1 menit, Guntur Halilintar bubar. Ampun Tuhan, ampun. Nah itu yang didengar anak, Guntur Halilintar itu. Ngomel. Nah ini undangan buat kita mengevaluasi. Jadi sekali lagi bukan bikin guilt tripping buat kita, tapi sebagai undangan untuk kita kembali kepada panggilan yang diberikan Allah kepada kita sebagai orang tua. Mengalihkan panggilan kita sebagai orang tua dalam tugas pendampingan dan pengasuhan anak. Ini tahap kedua kesalahan. Tahap pertama tadi bangun tembok. Tahap kedua, ya udahlah saya gagal. Alihkan panggilan itu. Toh saya sudah bikin kok dia hantarkan. Saya sacrifice kok untuk antar dia ke sekolah minggu. Toh saya sudah tempatkan dia kok di sekolah-sekolah Kristen dan segala macam. Yes, it's good. Tetap tidak menyelesaikan masalah. Tetap panggilan pertama dan utama di dalam pendidikan anak yang diberikan Tuhan adalah orang tua. Selemah apapun kita, segagal apapun kita, tidak ada alasan untuk kita mengalih fungsikan tugas panggilan kita kepada orang lain. Mari kita evaluasi. Ada yang menyerahkan kepada pasangannya saja. Oh kami nggak kasih keluar kok, tetap kami di rumah. Tapi hanya salah satu orang yang berjuang untuk di dalam pola didikan anak. Cenderungnya ibu yang setengah mati menjalankannya. Kalaupun sudah lelah, bapak hanya menjadi bad cop-nya. Sudah give up? Saya kasih tahu papamu. Lalu papanya datang bukan jadi superhero, jadi monster. Hey, selesai semua perkara. Tapi bukan parenting yang kita kerjakan. Atau bahkan ada yang kedua, yang lebih berat lagi. Melepas tangankan semuanya. Kepada siapa? Ya ini dalam konteks kita kota-kota metropolitan ya. Karena suami istri bekerja, akhirnya kasih kepada neneknya. Atau kakeknya, kepada popo, kungkung dan segala macam. Atau yang lebih berbahaya adalah kepada mbak. Kucuk-kucuk tiba-tiba anak kita sudah bisa nyanyi dangdut. Gitu ya. Ya sambil digendong dia masih scroll dangdutnya. Lalu kita bilang, pokoknya ya mulai sekarang mbak nggak boleh main handphone waktu sama anak. Jujur kita sendiri hanya kita bilang supaya dia nggak diracuni dangdut. Instagrammu, polamu, it's not about dangdutnya, tapi polanya. Nah ini yang kita nggak sadari. Seringkali kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka jangan salah mengerti saya Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan mengasumsikan bahwa istri tidak boleh bekerja, bukan itu poin saya. Bukan itu yang mau saya maksudkan. Suami istri keduanya bekerja, tentu ada pembahasan khusus tentang hal ini. Tapi the point is not about kuantitinya yang paling utama. Tentu harus ada aspek itu. Tapi about quality-nya. Bagaimana persinggungan kita dengan anak di tengah-tengah waktu yang sangat sedikit. Apa yang kita lakukan dan bagaimana cara kita melakukan. Itu pertanyaan penting. Tidak boleh sambilan dan tidak boleh hanya momen seperti pewahyuan. Mama cuma punya waktu singkat sama kamu. Maka dengar ya, dengar. Mama tidak ada waktu lagi. Lalu pergi setelah itu. Lu siapa? Lu tidak pernah hadir dalam hidup saya. Seolah-olah kita berpikir bahwa kita sudah memberikan yang terbaik buat dia. Ya memang kita berjuang setengah mati untuk bisa memberikan sekolah yang terbaik, biaya yang terbaik. Kalau liburan pergi ke tempat yang terbaik dengan hotel yang terbaik. Everything saya kasih untuk kamu. Tapi anak itu bilang apa? You tidak pernah hadir dalam hidup saya. Ini pertanyaannya. Sekali lagi, pernyataan itu bukan soal kuantitasnya, tapi kualitinya. Bapak Ibu saya juga bergumul dengan hal ini, itu yang tadi saya bilang di atas. Maksudnya apa? Saya di dalam setahun 150 hari tidak ada di rumah. Hampir setengah tahun Bapak Ibu sekalian, hampir setengah tahun. But every time saya di rumah, apa yang saya harus lakukan? Bagaimana men-setting waktu dengan anak? Ada saat-saat di mana ya memang, ya sebagai hamba Tuhan tentu. Ada jam berdoa, ada jam baca Alkitab sama anak, oke lah satu hal lagi. Tapi sebagai orang tua, ada saatnya saya main smackdown sama anak saya, dua-duanya cowok kok. Main monster-monsteran, saya jadi monsternya, ditabok sama mereka lalu monsternya kalah.
Lalu saya akan bilang, lalu monsternya bisa hidup lagi loh, gimana caranya? Kesempatan papanya biar bahagia. Kalau monsternya dikis nanti dia hidup lagi. Nah kan untungnya saya, untungnya dia. Dia mau main, saya mau enak. Boro-boro saya minta kiss, dia akan lari sama mamanya umur masih 2-3 tahun. Mamanya segalanya, saya nggak dapat apa-apa. Nah saatnya main monster, mama jangan di sini. Nah saya pemenangnya gitu kan ya, ada untungnya juga kok. Ya piak, lalu saya kalah monsternya, lalu dikis. Bahagia kan? Wah, main monster lagi. Wah, dia lari-lari lalu dia ambil lagi. Piak. Karena bantalnya hilang, dia ambil botol, dia lempar saya. Piak, wah cilaka. Gitu-gitu ya. Namanya permainan di dalam kehidupan bersama anak. Ya itu sukacitanya. Di dalam segala kelelahan saya masih butuh waktu untuk persiapan lagi untuk besok dan segala macam. Tapi saya hanya memberikan waktu yang 30 menit itu. And yet meaningful. Meaningful. Dan ketika saya akhirnya pergi, yang mereka ingat apa? Wah, mari mama berdoa untuk papa. Papa lagi di Sumba. Umur 3 tahun bisa ngomong kayak gitu. Saya nangis, saya nangis. Nangis bukan sedih. Saya bersyukur kepada Tuhan. Itu value-nya. It's about quality, it's not about quantity. Saya enggak punya quantity, saya enggak ada waktu dengan anak. Dengan waktu yang panjang. Nah maka mari kita berpikir sekali lagi. Untuk belajar, untuk memberi diri kita. Jadi jangan alih fungsikan, jangan serahkan tugas panggilanmu untuk didikan anakmu hanya kepada gereja, hanya kepada sekolah, atau bahkan kepada mbak. Mari menjadi pertanyaan bagi kita semua, terkhusus untuk kita para bapak-bapak ya. Ya memang ini panggilan untuk semua, tapi khususnya bagi bapak-bapak. Menjadi kesimpulan dari warning-warning di atas tadi. Berapa banyak waktu yang kita hadir, yang kita berikan, yang meaningful, yang penuh dengan quality dalam pertumbuhan anak-anak kita. Sekali lagi, pertanyaan ini sederhana, tapi menjadi satu refleksi buat kita, bukan menjadi satu teguran yang membuat kita putus asa. Tapi mari ini jadi calling yang serius. Berapa banyak waktu yang kita hadir dalam pertumbuhan anak-anak kita?